ya kan? Anda sejak SD sudah belajar itu kan? Ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Ada masalah nggak di sana dari 3 kata itu? Ilmu pengetahuan alam. Saya mau nanya ke teman-teman, apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Kenapa Anda itu ngomong ilmu pengetahuan alam? Kenapa nggak ilmu alam saja? Kenapa nggak pengetahuan alam saja? Tapi diborong semuanya, ilmu pengetahuan alam. What's different that? Apa perbedaan ilmu dan pengetahuan? Ada yang mau ngomong? Tuh, Anda itu kan selama ini pura-pura pintar gitu ya. Api ngerti gitu. Apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Ilmu dan pengetahuan sama atau beda? Kalau sama, kenapa disebut dua-duanya? Buang aja satu. Ya. Terus kalau Anda belajar bahasa, kenapa nggak disebut ilmu pengetahuan bahasa? Langsung aja bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu ya. Benar ya? Coba ada yang mau ngomong nggak? Apa bedanya ilmu dan pengetahuan? Sering nggak dengar kata ilmu? Sering nggak dengar kata pengetahuan? Apa di benak Anda ketika mendengar kata pengetahuan itu? Apa di benak Anda itu? Bahasa Inggris itu ilmu itu science. Kalau pengetahuan itu knowledge. Secara ilmiah ketika katanya itu berbeda, maka maknanya wajib beda. Sekali lagi, ketika katanya itu berbeda, maka maknanya wajib beda. Contoh, qiraah membaca, tilawah membaca. Nah, kalau Anda tilawah, Anda membaca dan Anda tidak paham. Saya kasihin buku bahasa Rusia ke Anda, bisa saja Anda baca, tapi Anda nggak ngerti. Tapi kalau qiraah, Anda membaca dan Anda paham. Ya kan? Anda baca Quran, qiraatul Quran. Kalau Anda baca qiraah, berarti Anda paham. Apa yang Anda baca itu Anda paham, Anda ngerti. Tapi kalau tilawatul Quran, ya bisa aja Anda baca Quran tapi Anda nggak paham. Bisa nggak? Bisa. Babat Galunggung 4 jilid, ditulis dengan huruf Yanjana. Huruf Yanjana itu begini. Apa ini? Saya baca nggak? Nggak pasti. Pauz Nur. Nah, kalau saya kasihin babat Galunggung ke Anda, mungkin Anda nggak bisa tilawah, nggak bisa qiraah gitu. Ya, intinya kalau Anda Muhammad kan nggak sedang pegang buku kan? Ya, Nabi Muhammad itu disuruh membaca kenyataan sosial masyarakat, kenyataan alam, kenyataan realitas, itu yang disuruh. Jadi qiraah itu lebih ke merenung, lebih ke tafakur. Karena Anda harus mendapatkan sesuatu. Nah, prinsipnya tadi, ketika katanya berbeda, maka maknanya beda. Itu prinsip. Ketika katanya berbeda, maka maknanya berbeda. Ada jalasa, ada qa'ada. Dalam bahasa Arab ada jalasa, ada qa'ada. Qa'ada itu duduk, jalasa itu duduk. Bedanya kalau jalasa itu Anda itu sedang di bawah lalu naik ke kursi, dari bawah naik ke kursi, naik ke atas, itu jalasa. Kalau Anda lagi berdiri lalu Anda duduk ke kursi, itu qa'ada. Itu bedanya. Nah, sekarang saya mau nanya ke Anda, pergi dan berangkat, apa bedanya? Saya pergi ke sekolah, saya berangkat ke sekolah. What's different that? Apa bedanya di sana?
Apa bedanya? Atau enggak sama aja gitu? Kalau sama aja mustahil, karena setiap kata itu berbeda maka maknanya berbeda. Itu prinsip itu. Kalau Anda lihat kamus bahasa Indonesia, kalau Anda melangkahkan kaki sambil mengangkat sesuatu, itu berangkat. Kalau Anda melangkahkan kaki dengan tidak membawa sesuatu, itu pergi. Kalau Anda lihat kamus bahasa Indonesia. Lalu ini yang jadi patokan. Kata itu, bahasa itu bagaimana realitas. Bahasa Arabnya nasi apa? Ruj. Bahasa Inggrisnya nasi? Rice. Bahasa Arabnya lepet. Nah, orang Indonesia itu ada nasi, ada lepet, ada bubur, ada bacang. Apalagi ada kupat, ada benyer. Orang Sunda makan. Nah, kenapa bahasa kita untuk nasi itu banyak? Karena realitasnya banyak. Karena realitasnya banyak, maka bahasanya banyak. Karena realitasnya banyak, maka katanya banyak. Itu patokan itu. Sementara di Arab itu ya nasi cuman itu aja, begitu aja, nggak ada bubur, nggak ada lepet, nggak ada bacang gitu. Paham ya? Terus bahasa Inggris sama rice, satu aja, nggak ada yang lain. Karena orang Eropa itu kan nggak makan itu, dia makan gandum kan? Ya, ngerti kan? Ayam, bahasa Arabnya ayam apa? Dujaz, ya. Coba di kita, pelung, sayur, kate, apa lagi? Ayam pelung, ayam jago, ayam sayur, ayam kate, ayam kampung, banyak kan jenisnya kan? Ya kalau di Eropa, di Arab nggak, dujaz ya udah dujaz. Karena ayamnya juga emang cuma gitu-gitu aja, satu-satunya aja gitu. Ngerti kan? Nah, sekarang bayangin di kita, unta. Unta itu dalam bahasa Arab banyak sekali. Zama, ibil, nair. Karena apa? Karena unta di Arab banyak sekali realitas. Kalau di kita, unta aja. Oke? Jadi kata itu bagaimana realitas. Sekali lagi, kata itu bagaimana apa yang dilihat, apa yang disaksikan, baru lahirlah kata. Nah, ini barangkali penting bagi kita semua. Oke lah, ini pertemuan pertama ya. Ini yang barangkali penting bagi kita semua. Orang tua kita itu nggak punya bahasa, nggak punya kata untuk ngomong orang yang kurang makan, nggak punya. Apa? Nenek moyang kita itu nggak pernah kurang makan. Cuman ketika nenek moyang kita dijajah oleh Belanda, dijajah oleh Eropa, ada tuh orang yang kurang makan. Ngambillah bahasanya, diimpor. Fakir, bahasa Arab. Miskin, bahasa Arab. Ya kan? Sengsara itu bahasa Indo, bahasa India, bahasa Sanskrit. Melarat sama. Terakhir kita dijajah sama orang Jepang. Terakhir tuh, lahir bahasa yang sangat keren di kita itu. Kokoro manggih mulut. Kenapa bahasa orang yang kurang makan kita nggak punya? Karena nggak ada realitasnya nenek moyang kita itu yang kurang makan. Sehingga katanya tidak ada. Ketika ada orang kurang makan, bingung kita itu. Ini disebut jelema naonnya nukie ya gitu. Ngambillah bahasa impor, fakir, Arab, miskin, Arab. Mesti kan? Nenek moyang kita itu enggak. Coba Anda baca novel-novel zaman dulu tuh. Enggak ada orang yang kurang makan. Naon sih? Indonesia itu diciptakan oleh Tuhan itu, Tuhannya itu sambil senyum itu. Apa sih yang enggak ada di Indonesia? Emas boga, nikel boga, mineral iya. Apalagi minyak punya. Apa sih yang kita nggak punya itu? Cek lagu nama tongkat kayu jadi tanaman.
Ya, kita ini alam ini luar biasa. Cuman gitu, kita ini nggak bisa bersyukur, nggak bisa mensyukurinya. Jadi wala in kafartum inna azabi asyadid. Apabila engkau kufur akan nikmat Tuhan, azab Tuhan itu pedih. Dan azab Tuhan yang paling pedih itu kata Rasul, akbaruz dzunub ilaikum, adab Tuhan yang paling pedih bagi kalian itu adalah al-kusala, malas. Ini kalau Anda malas itu sebetulnya Anda sedang diazab oleh Tuhan karena Anda tidak mau bersyukur. Benar nggak? Benar nggak? Apalagi dia itu, aduh malasnya itu alhamdulillah ya. Silakan. Ada yang mau ngomong? Bedanya ilmu dan pengetahuan. Oke. Setiap ilmu bukan berarti pengetahuan, tapi setiap pengetahuan adalah setiap pengetahuan adalah ilmu, tetapi tidak setiap ilmu adalah pengetahuan. Kenapa begitu? Karena ilmu muncul dari pengetahuan yang diproses menjadi sebuah ilmu, sedangkan pengetahuan tidak diproses. Proses cuma hanya sekedar pengetahuan, namun tidak dijadikan sebuah ilmu. Ya, kenapa? Itu disebut pengetahuan, nggak disebut ilmu. Anda tahu kalau di langit itu namanya, kalau langit itu siang warnanya biru, tahu kan? Nah, taunya Anda itu ilmu atau pengetahuan? Bukan ilmu. Rukun Islam ada berapa? Nah, itu Anda taunya rukun Islam ada 5 itu ilmu atau pengetahuan? 5 itu ilmu atau pengetahuan? Ilmu, bukan pengetahuan. Kenapa Anda ngomong rukun Islam adalah ilmu bukan pengetahuan? Oh, ini anak SD juga udah tahu kan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial gitu. Nah, selama ini kalau Anda dengar itu ngerti nggak itu maksudnya itu? Ngerti kenapa? Ya, jujur aja kalau nggak ngerti. Gini. Ilmu itu pengetahuan yang Anda sudah sistematiskan. Langit itu biru. Nah, saya tanya sekarang, kenapa kalau langit itu warnanya biru ketika siang? Anda bisa jawab nggak? Kalau Anda nggak bisa jawab, berarti langit warnanya biru ketika siang di benak Anda itu knowledge, bukan sains. Nah, ketika Anda bisa ngejelasin langit itu warnanya biru ketika siang sebab bla 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 bla, Anda bisa jelasin, berarti langit biru di benak Anda itu sains. Oke? Kenapa rukun Islam ada 5 enggak 10? Oh, berarti rukun Islam juga di benak Anda baru knowledge, belum sains. Oke? Jadi kalau Anda sudah ngomong sains, Anda udah ngomong rasional ilmiah, empiris. Udah rasional. Kenapa ini namanya baju nggak kereta api? Nah, gitu. Berarti Anda sudah bisa. Makanya Anda itu tidak mencari pengetahuan. Pengetahuan itu given, begitu saja. Yang Anda cari itu adalah ilmu, bukan pengetahuan. Ya, ngerti nggak? Anda waktu sekolah dulu punya guru, lalu guru yang baik itu begini, guru yang jelek itu begini. Anda punya definisi masing-masing. Lalu Anda ingin tahu pendidikan itu kayak apa, ilmu pendidikan itu kayak apa. Makanya Anda datang ke kampus untuk belajar tentang ilmu pendidikan. Ngerti kan? Pendidikan itu, ini bedanya tukang beca sama mahasiswa. Kalau tukang beca ya bisa sangenara, mereka ngobrol. Pendidikan itu begini-begini. Beda dengan Anda, karena Anda punya ilmunya. Ngerti kan?
Pantas gininya lamun sudah ada ILC, Indonesia Lawyer Club, kan itu diskusi para profesor ya, orang-orang pintar. Nah setelah diskusi besoknya itu tukang beca ngariung gitu. Wah debat gitu tuh. Jika gitu padahal terbuka ilmu nah gitu. Paham ya? Itu bedanya ilmu dan pengetahuan. Nah filsafat ilmu ini mau membicarakan satu, bisa nggak manusia punya ilmu atau bisa nggak manusia punya pengetahuan? Kalau bisa, benar nggak pengetahuannya? Kalau bisa, manusia itu bisa punya pengetahuan, manusia itu bisa punya ilmu. Benar nggak ilmunya itu? Nah itu yang mau kita tanya itu. Lalu apa itu yang disebut benar? Apa itu yang disebut benar? Satu itu. Kedua, filsafat sains itu mau ngomongin ini dari mana nih? Ilmu itu dari mana? Yang pertama apa itu ilmu? Yang kedua, dari mana itu ilmu itu? Dari mana ilmu itu? Kalau Anda lihat layang-layang, coba. Ini hobi saya waktu kecil. Hanya suka saya jadiin contoh karena saya hobi sekali ini. Kalau layang-layang itu begini kan ya? Nah, layang-layang itu mau naik mau turun? Naik. Oke. Kalau saya sebut ini luas pertama. Kalau saya ini sebut luas kedua. Kira-kira berat luas kedua atau luas ke pertama? Ini luas, ini ke sini, ini ke sini. Kan layang-layang itu gitu ya. Ini luas yang ke satu atau luas yang kedua? Kedua kan? Berarti berat ke bawah kan? Kenapa layang-layang itu nggak begini? Ya kan? Kan kalau begini berarti di bawah kan yang lebih ringan kan? Layang-layang itu mau ke atas mau ke bawah. Ya kenapa yang di bawah yang jadi lebih berat? Gimana? Kenapa? Saya mesti jawab. Kenapa ini begini? Anak saya baru yang bungsu itu 4 tahun setengah. Kemarin ke Pangandaran. Lalu dia nanya, "Bah, kenapa air laut itu asin?" Oke, saya mau tanyain ke Anda juga. Kenapa air laut itu asin? Kenapa air laut asin? Anda belajar berfilsafat itu seperti anak-anak lagi. Anda mempertanyakan segala hal. Dia nganalisis. Dia akhirnya gini jawabnya. Dan ini keren. Menurut saya keren. Ini tanah. Tanah itu punya garam nggak? Tanah punya garam nggak? Enggak. Punya. Karena apa? Di dalam tanah ada makhluk hidup. Makhluk hidup itu pasti butuh garam. Gitu kan? Jadi tanah ada garam nggak? Ada. Buktinya kayak cacing, kayak cucumuk, beri, ya. Ada tanaman. Gitu. Tanaman itu butuh garam, ya. Nah, lalu turun hujan. Ketika turun hujan, kata dia itu, si airnya itu ke bawah. Nah, ketika air mengalir ke sini, itu garamnya itu terbawa. Dan ini berlangsung ratusan tahun. Makanya di sini garam itu mengendap. Jadi air laut itu asin. Nah, kalau kayak gitu udah sains. Ngerti nggak sih? Kalau Anda, si anak saya yang nomor 3 itu, oh itu mau keringat ikan paus aja gitu. Kan itu mitos ya. Antara mitos, mitos dan sains. Kenapa terjadi mitos? Mitos itu terjadi ketika ada realitas, lalu manusia nggak bisa ngejelasin itu. Nenek saya nih, saya masih ingat nenek saya.
Nenek saya itu bilang kalau ada halilintar, itu pecut malaikat. Iya kan, dia melihat sesuatu dan tidak bisa menjelaskan. Ya lahirlah mitos. Ngerti nggak? Saya umur 22 tahun, mungkin seumuran Anda ya. Saya umur 22 tahun itu tahun 2002. Saya nulis buku filsafat, judulnya Tapak Sabda. Nah, ketika saya nulis buku itu terbit di Jogja. Ya mungkin budak letik lah, budak mahasiswa. Jadi oleh penerbit LKIS waktu itu saya dimanja sekali. Nah, pas saya bedah buku di Jawa Timur, nggak tahu gimana lah gitu. Ada orang ngobrol sama saya lalu presentasi, diskusi macam-macam. Besoknya itu tiba-tiba ada omongan. Itu Kang Fawaz itu waktu umur 10 tahun itu sudah hafiz Alfiyah. Itu fitnah itu. Dan saya senang difitnah begitu. Ya, artinya kalau ada orang melihat sesuatu yang bikin dia kagum, bikin apa, itu lahir mitos. Mitos itu sesuatu realitas yang tidak bisa dijelaskan, buntu akalnya itu, maka lahirlah mitos. Nah, orang ilmiah itu harus menghindari. Salah satu mitos tergoblok zaman sekarang itu adalah Amerika hebat. Dari mana Amerika hebat? Apa ilmiahnya Amerika hebat? Utangnya juga sama kayak kita, banyak menumpuk. Ya, tapi kita itu kalau melihat Amerika itu gimana gitu. Saya itu paling benci sekali kalau ada orang datang ke Pangandaran lalu lihat bule, pengen selfie sama bule. Padahal dia bule gitu. Padahal mah kuli bangunan ini tuh gitu. Ya kan? Kenapa Anda itu jadi minder gitu kalau ketemu bule? Saya didik anak-anak saya itu kalau ketemu bule, ngapain Anda jadi begini gitu. Sama aja kata saya. Bahkan lebih hebat Anda daripada dia. Saya tanamin. Yang penting itu kan kalau orang sudah nggak punya kepercayaan diri, goblok aja kesananya itu. Karena harus percaya diri dulu gitu. Kita ini selevel. Nah, gobloknya kita itu 10101. Orang Belanda itu ngomong, nah ini sesat sekali. Orang Belanda itu ngomong bahwa orang Nusantara itu gak bisa baca, gak bisa nulis. Penghinaan luar biasa. Maksudnya gak bisa baca, gak bisa nulis itu gak bisa baca dan nulis huruf Latin. Ya iya aja. Ini bukan huruf kita kan? Orang tua kita itu nulis dengan huruf Wianjana, nulis dengan huruf Palawa, nulis dengan huruf Arab Pegon, ya kan? Ya wajar aja nggak bisa huruf Latin, itu bukan huruf kita kok. Tahu kan Arab Pegon kan? Nah, saya bisa ngomong, Anda ini buta huruf Arab Pegon. Ya, karena apa? Anda produk Belanda semua di sini. Makanya santri-santri saya itu udah sekarang mulai belajar huruf Arab Pegon. Karena apa? Ilmu kita itu ditulis dengan itu, nenek moyang kita. Coba bayangin gobloknya orang Eropa nih. Abad 18. James Watt, dia bikin mesin uap, ya kan? Mesin uap bisa menghasilkan panas 1000 derajat Celcius. Ini bangga itu. Bisa bikin panas 1000 derajat Celcius. Coba bayangin abad 12. Zaman-zaman sebelum Majapahit. Abad 12. Orang tua kita itu sudah bisa bikin kris dari emas. Orang mau bikin kris dari emas, minimal dia harus punya panas 5000 derajat Celcius. Berarti orang tua kita udah bisa menghasilkan 5000 derajat Celcius di abad 12. Orang Eropa itu abad 18 baru 1000. Kira-kira hebatan mana? Secara genetik orang Indonesia itu cerdas.